Nah, selanjutnya adalah tentang stabilisasi dan evakuasi, terutama pasien-pasien yang di daerah bencana. Bagaimana kita melakukan stabilisasi, bagaimana kita melakukan evakuasi di pasien. Sebenarnya ini kita hanya mereview sedikit ya, mereview saja. Pasti rekan-rekan sekalian sudah pernah mendapatkan tentang stabilisasi dan evakuasi, terutama pada pasien-pasien yang membutuhkan, terutama pada pasien kecelakaan ya, pada pasien-pasien di daerah bencana gitu ya. Nah, definisinya adalah stabilisasi adalah proses menjaga posisi dan kondisi korban agar tetap stabil selama dalam pertolongan. Jadi kita stabilisasi berarti kondisi pasiennya kita mengharapkan tetap stabil selama pertolongan. Sedangkan evakuasi adalah proses untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain, baik menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat ya, terutama di lapangan. Kalau misalnya kita tidak membawa alat, nah bagaimana kita menolong pasien tersebut tanpa menggunakan alat. Jadi kita evakuasi pasien tanpa menggunakan alat. Jadi rekan-rekan sekalian ya, perawat maupun dokter ya, pasti sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang stabilisasi dan evakuasi ini. Jadi tujuannya adalah pasien itu tetap selamat sampai tujuan, tapi dengan kondisi yang tidak semakin memburuk di pasien. Jadi stabilisasi dan evakuasi ini sangat menentukan kondisi pasien selanjutnya. Apakah dia bertambah baik atau tidak gitu ya. Ya. Kalau misalnya cara menolong kita, cara evakuasi kita, cara stabilisasi kita buruk, kondisi pasien akan bertambah buruk atau bertambah jelek. Nah ini contoh gambar ya yang biasa terjadi di masyarakat secara umum gitu ya. Niatnya sih menolong ya, yang tangannya diangkat, yang kakinya diangkat ya, terus kepala yang ngedongak ke bawah gitu ya. Nah, niatnya menolong ya, tapi dengan cara menolong ini apakah menolong benar pasiennya atau tidak gitu. Karena dengan cara menolong seperti ini ya kondisi pasien akan bertambah jelek, akan bertambah buruk gitu. Kalau cara mengangkatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk evakuasi ya kita lakukan stabilisasi di pasiennya ya. Ya, supaya kalau gambar yang di bawah ini kita mempertahankan pasiennya inline ya, tetap stabil gitu, tanpa mengganggu di daerah tulang belakang dari korban, tulang belakang dari pasien itu sendiri. Jadi kita usahakan tetap inline ya, terutama kita nggak tahu nih ada cedera di tulang belakang atau tidak di pasiennya. Jadi stabilisasi ini tindakan yang kita gunakan untuk membuat pasien menjadi stabil ya. Nadinya teratur, napasnya teratur. Kalau misalnya ada perdarahan eksternal yang bisa kita hentikan perdarahan eksternalnya, kita lakukan balu tekan di pasiennya ya. Untuk patah tulang ya kita lakukan imobilisasi ya, kita ikat pasiennya. Kalau misalnya tidak ada spalek ya kita gunakan, bisa gunakan yang lainnya, bisa gunakan kayu, gagang sapu dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa kita amankan primary survey-nya. Airway, breathing, circulation, disability-nya aman semua, baru kita angkat. Jadi kita stabilikan dulu pasien ya, kita lakukan uh, secure di primary survey, secondary survey. Ya, kalau misalnya ada perdarahan, kita hentikan, kita balut tekan di pasiennya. Nah, dengan catatan kalau misalnya kita udah balut tekan, kita bungkus ya, diusahakan kalau bisa ada elastik perban, kita pakai elastik perban. Kalau misalnya pakai kasa, terkadang nanti akan suka longgar, bisa terjadi perdarahan berulang lagi atau rebleeding lagi. Nah, kalau misalnya terjadi perdarahan atau rebleeding lagi, udah kita balut tekan, kasarnya ini jangan kita copot, jangan kita lepaskan ya. Jadi kita tambah kasar lagi, kita tekan lagi. Jadi bukan kita buka. Kalau misalnya kita buka terjadi rebleeding lagi, terjadi perdarahan lagi. Jadi diusahakan kita tambah lagi kasarnya, kita lakukan bebat tekan lagi. Nah, kalau misalnya perdarahan di apa pembuluh darah besar gitu ya, nah kita bisa memperkirakan atau kita bisa menekan titik-titik ya pembuluh darah yang besar yang di mana ya, bisa di brachialis, bisa di femoralis gitu. Jadi perkiraan kita titik tekan di pasiennya, jadi bisa mengurangi perdarahan, meminimalisir
perdarahan dari pasien. Kita lakukan titik tekan, terutama di arteri-arteri besar. Ya, nah ini tourniquet ya bisa kita gunakan pada pasien dengan vonus amputatum. Ya, kita bungkus, kita apply, terus kita ada bolpen atau ada kayu, kita lingkari-lingkari, kita putar-putar tuh kayu supaya semakin mengikat, supaya fix dia di situnya. Dan jangan lupa kita tanggalkan perkiraan tanggal berapa, ya kita rekam waktunya dan tanggalnya jam berapa. Nah, untuk patah tulang kita lakukan imobilisasi ya, baik itu patah tulang tertutup maupun patah tulang terbuka. Jadi kalau misalnya patah tulang, kalau misalnya ada perdarahan, kita coba hentikan perdarahannya. Lindungi luka, kita tutupi, terus kita pasang spalak ya. Jadi seperti pada gambar ya. Jadi kita lakukan, kita tutup lukanya, kita pasang dengan menggunakan spalak. Nah, kalau misalnya pasien kecelakaan, pasien tidak sadar atau pasien dengan jatuh ketinggian, jangan lupa untuk airway-nya kita lakukan proteksi di daerah cervical. Jadi yang satu mempertahankan airway dengan proteksi cervical. Terus yang satu penolong membantu memasang collar neck. Dan diusahakan collar neck ini collar neck yang rigid, bukan collar neck yang soft. Ya. Jadi yang satu mempertahankan cervical tetap inline, yang satu mencoba menolong dengan memasang cervical collar. Jadi diusahakan cervical collarnya yang rigid, bukan yang soft. Nah, kalau misalnya eh, terjadi bencana akibat kecelakaan beruntun apa segala macam, dan kita melakukan mau menolong pasien di dalam kendaraan gitu ya, tetap prinsipnya adalah kita mempertahankan di tulang belakang di pasiennya. Jadi yang satu menolong memegang supaya cervicalnya tetap inline, supaya cervicalnya tidak banyak pergerakan. Yang satu menolong memasang menggunakan collar neck. Nah, walaupun collar neck sudah terpasang, tetap dipertahankan kepalanya atau lehernya. Nah, yang satu kalau misalnya ada KED, Kedrick Extrication Device, ya, itu bisa kita gunakan supaya menolong tulang belakangnya itu tetap stabil, tetap inline ya. Jadi ini kita menggunakan KED, Kedrick Extrication Device ya, terutama pasien-pasien yang kejepit ya akibat kecelakaan di dalam mobil gitu misalnya. Nah, sedangkan untuk penolong tanpa menggunakan alat ya, misalnya kita satu penolong kondisi pasien masih sadar, ya kita bisa gunakan cara seperti ini. Ya biasanya ini kita gunakan pada pasien-pasien yang cedera atau luka atau patah di daerah kaki kiri atau di kaki kanan gitu ya. Nah ini kita menolong pasien, kita memapah pasiennya. Kalau ini kita gunakan tarikan lengan di pasiennya ya. Jadi kita mengikat, memegang lengan pasien. Bisa satu lengan atau dua lengan. Jadi korbannya ya kita bisa memegang satu lengan atau kita memegang kedua lengan dari korban. Nah ini namanya tarikan lengan atau cara menggendong gitu ya. Biasanya ini kalau kita lihat di film-film ya yang baru menikah, nah ini menggendongnya seperti ini. Atau seperti ini ya, kalau kita gendong anak kecil gitu, kita gendong di daerah belakang kita sendiri. Nah, untuk kalau misalnya dua penolong tanpa menggunakan alat ya, yang satu menolong di daerah belakang, yang satu memegang di bagian kakinya. Ini penolong tanpa menggunakan alat. Kita menggunakan dua
penolong, atau seperti menggunakan becak-becak waktu kita bermain dulu gitu waktu kita kecil ya. Nah, kita menolong mengangkat teman kita sendiri gitu ya. Kalau saya ingatnya main becak-becakan gitu ya. Korbannya di tengah, yang penolongnya berada di sisi kiri dan sisi kanan. Atau kita bisa menggunakan alat bantu kursi gitu ya. Nah, seperti pada gambar, kita menggunakan dua penolong, yang satu memegang daerah kepala, yang satu memegang di daerah kakinya sendiri. Dan kalau kita menolong, jangan sampai punggung kita eh, bengkok, diusahakan punggung kita tetap tegak lurus. Nah, kalau misalnya kita ada LSB atau ya long spine boat, nah kita bisa memindahkan pasien dengan menggunakan rock roll di pasiennya. Kita gunakan rock roll, terus kita apa LSB-nya kita taruh di sampingnya, kita lakukan rock roll lagi di pasiennya. Atau kita gunakan tanpa menggunakan alat ya, kita gunakan direct ground lift. Minimal kita 3 orang, bisa lebih, bisa 5-6 orang ya, bisa di sisi kiri dan sisi kanan. Apalagi kalau korbannya cukup besar gitu ya, yang kalau misalnya Mahal tuh. Ilan tapi mahal. kita bisa tambahkan 3 orang lainnya. Jadi diusahakan ini namanya direct ground lift di pasiennya. Tetap mempertahankan, diusahakan tulang belakangnya tetap inline. Ya, kalau misalnya ada LSB, kita gunakan rock roll di pasien ini. Jadi minimal 3 orang untuk melakukan rock roll. Yang satu penolong eh, berguna untuk mendorong LSB-nya. Ya. Nah, nah, kalau dalam melakukan rock roll, jangan lupa ada instruksi atau ada aba-aba yang memberi instruksi ya. Misalnya yang di daerah kepala dengan memberi aba-aba 1 2 3 miringkan ke sebelah kiri, atau 1 2 3 miringkan ke sebelah kanan. Jadi menunggu instruksi aba-aba dari leadernya sendiri. Ya. Nah, ini salah satu contoh gambar ya yang kita gunakan dalam rock roll. Nah, jangan lupa untuk penolong yang berada di posisi badan korban itu tangannya saling menyilang ya. Jadi yang memegang kendali adalah komando yang berada di kepala. Jadi dalam melakukan rock roll, kita menggunakan aba-aba 1 2 3 kita mainkan ke sebelah kiri, 1 2 3 kita mainkan ke sebelah kanan. Nah, kalau misalnya ada korban ya kecelakaan ya, ada helmnya. Nah, ini harus tahu bagaimana cara kita melepaskan helmnya. Nah, kalau misalnya posisinya celentang atau tengkurap, kita usahakan posisinya kita bikin telentang dulu ya. Dari tengkurap kita usahakan eh, telentang, kita menolong, memanggil bantuan ya, cari bantuan. Jangan sendiri dalam menolong korban karena kita nggak bisa. Pasti kita membutuhkan orang lain untuk menolong. Ya, kita lakukan rock roll di pasiennya, yang kepala memegang kendali. Nah, jangan lupa yang kepala ini tetap mempertahankan cervicalnya tetap inline, tetap stabil gitu ya. Nah, setelah itu, setelah inline, barulah kita membuka helm. Nah, dalam membuka helm, kita buka dulu kepalanya. Kalau helm ini nanti ada helm full face, helm half face ya. Kalau half face kita cuman kita bisa membuka ya, kita tarik ke kiri ke kanan, kita dorong ke arah belakang, atas, depan, belakang. Nah, kalau yang full face ini uh, kita buka dulu ya. Kalau misalnya ada apa pengaitnya, penguncinya kita buka. Nah, ininya yang helmnya itu kita tarik ke atas dulu, terus ke bawah, ke atas, ke bawah sampai ke belakang. Kita seolah-olah kita lakukan secara zigzag sampai dia ke buka. Nah, setelah kebuka, kita pasang collar neck. Diusahakan collar neck yang rigid. Nah, ini alat-alat bantu yang bisa kita gunakan di pasiennya, LSB, ya, elastic perban, dan lain-lain sebagainya. Ya, long spine boat, ya, scoop stretcher, ya. Baik, itu tentang stabilisasi dan evakuasi.